Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jadisol Manopo dengan NIM 230401010196, kelas IF 402, Prodi PJJ Informatika S1, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ucup Darussalam STMT. Video kali ini ditujukan untuk memenuhi UTS Komunikasi Data. Pada kali ini saya akan mempresentasikan jawaban dari soal-soal yang sudah dibuat sebelumnya di Edlink. Baik, untuk yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang prinsip komunikasi data dalam jaringan komputer. Nah, komunikasi data dalam jaringan komputer ini adalah sebuah proses pengiriman informasi antar perangkat melalui media komunikasi. Prinsip ini juga melibatkan pemindahan data dalam bentuk sinyal, listrik, optik, ataupun gelombang radio yang dapat diinterpretasikan oleh penerima. Proses tersebut memerlukan perangkat keras seperti transmitter, receiver, dan media transmisi. Nah, kemudian di sini juga protokol komunikasi itu berperan penting untuk mengatur aturan pengiriman dan penerimaan data. Jadi dia mengatur pengiriman data dan penerimaan data agar informasi sampai dengan akurat dan efisien. Nah, keselarasan protokol antara perangkat itu juga memastikan data tidak rusak ataupun hilang selama proses transfer tadi, dan menciptakan komunikasi yang handal. Baik, selanjutnya itu ada cara kerja jaringan komputer berdasarkan oscillators. Nah, di sini yang pertama-tama itu dimulai dari model OSI. OSI atau singkatan dari Open Systems Interconnection itu adalah sebuah kerangka kerja atau framework standar yang memecah proses komunikasi jaringan. Jadi dia memecah proses komunikasi jaringannya ke beberapa lapis. Nah, kalau untuk model OSI ini dia membagi ke 7 lapisan untuk mempermudah desain dan pemahamannya. Nanti di slide selanjutnya akan saya jelaskan mengenai lapisan-lapisannya. Jadi setiap lapisan ini memiliki fungsi spesifik, mulai dari fisik hingga aplikasi yang terendah, dan berkomunikasi dengan lapisan di atas dan bawahnya. Untuk selanjutnya itu saya akan membahas tentang data flow. Nah, di mana data flow ini data yang dikemas secara bertahap oleh lapisan penerbit dan diterjemahkan oleh lapisan penerima. Nah, ini juga menjamin interoperabilitas antar perangkat dari vendor berbeda. Nah, OSI atau Open System Interconnection ini juga membantu memecahkan masalah jaringan dengan memperjelas tanggung jawab dan tiap lapisannya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan contoh masing-masing layer OSI-nya yang tadi sudah dibahas di slide sebelumnya. Nah, lapisannya itu terdiri dari lapisan fisik yang pertama. Lapisan fisik ini berfungsi atau bertujuan untuk transfer bit mentah melalui media fisik. Jadi dia hanya mentransfer bit mentah lapisan fisik ini tuh. Jadi contohnya itu seperti kabel Ethernet, sinyal radio, ataupun WiFi, dan masih banyak lagi ya sebenarnya lapisan fisik. Selanjutnya ada data link. Nah, di data link ini lapisan data link ini bertujuan untuk pengendalian kesalahan dan akses media. Contohnya itu adalah MAC address dan switch jaringan, dan juga masih banyak lagi ya untuk data link ini. Lalu dia langsung lanjut ke lapisan berikutnya, yaitu adalah lapisan jaringan. Nah, di lapisan jaringan ini bertujuan untuk pengalamatan dan routing paket. Nah, yang dimana
dia hanya berfokus pada pengalamatan dan peroutingannya saja. Contohnya itu adalah IP address dan router, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya dilanjutkan ke lapisan transport. Nah, pada lapisan transport ini bertujuan untuk menjamin komunikasi end-to-end yang andal agar tidak ada kesalahan data tadi. Contohnya itu adalah TCP, UDP, dan masih banyak lagi. Baik, untuk selanjutnya itu ada 3 lapisan penting yang berfokus pada penyajian data ya, dan interaksi pengguna. Nah, lapisannya itu meliputi dari lapisan session yang pertama. Lapisan session ini mengelola sesi komunikasi antara aplikasi. Jadi hanya mengelola sesi komunikasinya saja. Contohnya itu pengelolaan koneksi selama konferensi video atau video conference. Bisa dilihat contohnya itu dari di Zoom atau apapun itu. Lalu lapisan presentation yang selanjutnya. Pada lapisan presentation ini bertujuan untuk menerjemahkan data antara format jaringan dan aplikasi. Nah, biasanya itu berbeda, dia dibungkus lagi oleh enkripsi. Nah, di sini masuk contohnya itu adalah enkripsi dan kompresi data, dan masih banyak lagi sebenarnya. Selanjutnya ada lapisan application. Nah, lapisan application ini adalah lapisan yang paling bawah dari sebuah OSI layers, yang dimana dia bertujuan untuk interface langsung aplikasi pengguna dengan jaringan, jadi yang langsung disentuh oleh pengguna atau klien. Contohnya itu adalah HTTP, FTP, SMTP, dan masih banyak lagi contohnya. Nah, jadi ketiga lapisan ini seperti yang saya sudah bicarakan di awal, ketiga lapisan ini hanya berfokus pada penyajian data dan interaksi pengguna dengan layanan jaringannya. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pengertian dan fungsi network topologi. Network topologi adalah tata letak fisik atau logis dari perangkat dan jalur komunikasi dalam jaringan komputer. Nah, topologi juga menentukan cara perangkat saling berhubungan untuk bertukar data. Nah, topologi ini tuh contohnya di sebelah kanan ini ada contohnya, ada star network, ada gambarnya di sebelah sini, sebelah kanan sini. Lalu ada ring network juga menggunakan kabel di sini. Lalu topologi itu sangat berpengaruh besar pada performa, skalabilitas, dan keandalan jaringan. Sehingga pemilihan topologi disesuaikan dengan kebutuhan dan sumber daya jaringannya. Nah, jenis utama topologi itu meliputi star, ring, bus, dan mesh, masing-masing dengan karakteristik yang unik masing-masingnya. Nah, di sebelah kanan sini sudah ada contohnya ya, gambarnya dari topologi tersebut. Di sini ada star network atau star topologi. Di sini ada 6 klien, dan di tengahnya itu adalah star. Di bawah ini ada ring network, pun kabel, dan mesh network. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis topologi jaringan dan cara kerjanya. Dari mulai yang pertama itu ada star yang tadi sudah disebut. Jadi semua perangkat itu terhubung ke pusat seperti gambar yang ada di sini, yang di atas ini. Lalu kelebihannya itu adalah memudahkan manajemen dan isolasi gangguan. Jadi dia lebih mudah untuk manajemennya karena dia terpusat. Untuk kelemahannya itu bergantung sangat pada pusat. Jadi kalau pusatnya gagal, semuanya akan terputus jaringannya. Selanjutnya ada topologi ring, di mana topologi ring ini adalah setiap perangkat yang terhubung itu membentuk lingkaran yang tertutup dan mengalir searah, mengurangi tabrakan. Itu untuk keunggulannya. Jadi keunggulannya itu adalah datanya mengalir searah karena dia saling terkoneksi untuk mengurangi tabrakan. Selanjutnya ada kelemahannya itu adalah gangguan pada satu titik menghentikan jaringan. Jadi ketika di stop di tengah, dia akan menghentikan semuanya. Yang selanjutnya, aliran data selanjutnya. Lalu di sini ada jenis-jenis topologi lanjutannya, yaitu ada bus yang pertama.
Bus itu dia satu kabel utama sebagai jalur komunikasi. Tadi ada gambarnya juga di sini. Lalu untuk kelebihannya itu adalah mudah dipasang dan biayanya rendah. Untuk kelemahannya, dia tabrakan data dan sulit mendeteksi gangguan ketika ada tabrakan datanya gitu. Untuk yang terakhir itu adalah topologi mesh, di mana setiap perangkat saling terhubung langsung, sehingga dia menciptakan kelebihannya itu adalah sangat tahan gangguan dan lebih handal. Untuk kelemahannya, biaya dan instalasinya sangat kompleks, jadi biayanya juga lebih mahal untuk topologi mesh ini. Jadi kalau kita lihat dari topologi di sini tuh jenis-jenisnya sangat mempengaruhi terhadap biaya juga yang harus dipertimbangkan. Nah, lalu selanjutnya itu ada bagian aspek scalability pada jaringan komputer. Nah, definisinya dari scalability adalah kemampuan jaringan untuk tumbuh dan menangani peningkatan jumlah perangkat atau trafik tanpa penurunan performa. Nah, faktor-faktor penentunya itu adalah dari desain topologi yang tadi yang sangat fleksibel, tergantung dari penggunaannya juga ya. Jadi selanjutnya ini adalah penggunaan perangkat dengan kapasitas besar, misalnya bisa menggunakan topologi yang mana. Nah, protokol yang mendukung juga untuk ekspansi, misalnya tadi untuk topologinya kita bisa pakai mesh misalnya. Nah, untuk manfaat skalabilitas ini yang terakhir itu adalah sangat mempermudah penambahan perangkat baru dan servis tanpa perlu mengganti keseluruhan infrastruktur. Nah, baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, penulisan, maupun penyebutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.